fitrah, yaitu kapan kita harus membayar daripada zakat fitrah. Zakat fitrah di sini yaitu apa? Mensucikan diri, mensucikan jiwa, itu zakat fitrah. Dan di dalam kitabnya Imam Bukhari, zakat fitrah wajib dibayarkan, wajib dibayarkan sebelum Idul Fitri. Itu dalam Sahih Bukhari. Itu adalah zakat fitrah, dan diberikan kepada daripada orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan 8 asnaf yang lain. Jadi zakat fitrah itu hukumnya wajib, ya, sangat-sangat wajib bagi muslim, bagi orang Islam. Nah, di sini kapan waktunya membayar zakat fitrah? Makanya banyak orang kadang yang bingung, bahkan banyak orang yang bertanya-tanya, kapan sih ini puasa dapat Ramadan 20 hari, apakah sudah bisa kita membayar zakat? Ini puasa sudah 25 hari, apakah sudah bisa membayar zakat? Bahkan kadang, urung iso puasa 15 dino bayar zakat. Nah, itu ya, banyak urung iso puasa untuk 20 dino kok bayar zakat. Nah, itu banyak juga orang-orang yang seperti itu banyak. Makanya di sini bahwasanya diterangkan bahkan dari para madzhab itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda, ya, daripada salah satu mazhabnya yang kita anut, yang banyak dianut daripada kita, yaitu mazhab Syafi'i. Makanya sering saya katakan kita anut mazhab, kita harus tahu siapa yang membawa mazhab, kan gitu ya, siapa Imam Syafi'i, dan sudah banyak keterangan yang saya terangkan. Makanya daripada Imam Syafi'i, apa kata beliau di sini? Kapan Imam Syafi'i bahkan memperbolehkan membayar zakat dari awalul Ramadan, yaitu membayar zakat daripada mulai bulan Ramadan hingga apa batas waktunya di sini diterangkan hingga tenggelamnya matahari pada 1 Syawal. Maka setelah itu hukumnya wajib mengqadha, ya, kita membayar hutang. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki bagaimana? Nah, Imam Maliki mazhabnya dari salah satu Imam Maliki yaitu adalah 2 hari. Sebenarnya ada juga yang menerangkan salah satu yang mengikuti Imam Syafi'i juga 2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi 2 hari sebelum Idul Fitri, 28, 27, 28 Ramadan. Makanya juga di sini Imam Malik seperti itu, 2 hari sebelum Idul Fitri. Dan kapan batas waktunya? Sama, 1 Syawal terbenamnya matahari. Ini zakat fitrah, ya, yang kita bahas zakat fitrah. Dan Imam Maliki sama. Imam Maliki mempunyai kesamaan dengan Imam Hambali. Imam Hambali memiliki kesamaan dengan Imam Malik. Jadi tidak beda jauh. Imam Hanafi yang agak nyeleneh. Nah, ini. Tapi semua punya hujah masing-masing. Makanya saya sampaikan lagi, semua mereka mazhab punya hujah masing-masing, dan mereka pun saling menghormati satu sama lain. Masa iya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang mempunyai 4 mazhab, kita akan menyalahkan satu daripada satu yang menurut mazhab? Ya, tidak begitu. Jadi harus kita saling menghormati. Jika mereka emang punya tuntunan, mereka punya hujah, mereka menganut salah satu mazhab, monggo, bebas, maka sah-sah saja, ya. Ingat, Imam Hanafi memperbolehkan membayar zakat sebelum masuk pada bulan Ramadan. Sebelum masuk pada bulan Ramadan diperbolehkan, dan tidak ada batas akhirnya. Terus nggak usah dipakai. Kalau kita nggak cocok, kita nggak usah pakai. Biar orang-orang yang cocok yang pakai. Terus repot, ya. Susah repot. Kita mazhab Syafi'i, ismakai Imam Syafi'i, baik, ya, nggak usah yang lain, karena kita sudah bersandar kita pada mazhab Imam Syafi'i, ya. Nah, terus siapa mereka yang wajib mengeluarkan zakat? Nah, gitu ya. Siapa mereka orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat?
Syarat wajib zakat adalah yang pertama mereka Islam, dalam keadaan beragama Islam, maka mereka wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua yaitu apa? Mereka hidup di dalam bulan Ramadan, mereka menemui bulan Ramadan dan bulan Syawal walaupun sesaat. Nah ini biasanya bayi baru lahir ya. Kalau bayi baru lahir, anakku lahir pada akhir Ramadan, itu bagaimana? Wajib bayar zakat. Dan apalagi sudah hidup di pada bulan Syawal, maka hukumnya apa? Wajib. Itu wajib bayar zakat. Ya, terus apa? Yaitu memiliki kelebihan daripada rezeki. Sekarang banyak orang yang lebih bahkan. Ya, dalam kenyataannya apa? Mereka bisa pada hari Lebaran mereka bisa, dan sebelum hari Lebaran mereka sudah bisa beli apa? Beli kue-kuean. Nah, beli kue beneran untuk kue-kuean. Nah, berbeli minuman seperti Sprite, Fanta dan lain-lain. Bahkan bisa membeli makanan yang mahal. Makanan yang mahal aja bisa kebeli, kok tidak mau menunaikan zakat fitrah? Saya tidak mampu, Pak Yai, Pak Ustadz misalnya. Apa alasan tidak mampu? Nah, kecuali kalau mereka benar-benar di dalam akhiru Ramadan atau pada bulan Ramadan mereka merasakan untuk makan kebutuhan sehari-hari aja susah, dan mancing lagi pada bulan apa? Awalu Syawal, mereka juga masih seperti itu. Dan dalam keadaan Syawal, kalau kita Lebaran itu tidak ada apa-apa di rumahnya, makanan minum hanya air putih saja dari sumur. Nah, maka bagaimana hukumnya orang yang seperti itu? Banyak ulama di majelis ulama mereka apa? Tidak wajib mengeluarkan zakat, tapi wajib untuk dizakati. Nah, itu tiga orang itu daripada itu harus penting, harus tahu dan harus melakukan zakat fitrah. Ya. Nah, terus siapa yang wajib menerima zakat fitrah? Nah, ini makanya di sini dalam Quran diterangkan. Itu banyak kan ya? Banyak berpedoman dalam Al-Quran surat At-Taubah, yaitu ayat berapa? 60 ya, ayat 60, innama syudaqatul fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal kharimin fisabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Ya, surat apa? Surat At-Taubah ayat 60. Nah, ini daripada siapa mereka? Yaitu fakir miskin, amil, mu'alaf ya, yaitu riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Jadi jangan nggak harus asal-asalan memberikan zakat ini, nggak harus asal-asalan tuh. Ya, jadi itu 8 pantan, 8 asnaf. Yang pertama orang fakir. Huwa fakirun, siapa mereka yang dinamakan orang-orang fakir? Nah, ini kadang orang kurang paham. Fakir miskin foto, fakir miskin ini sama ndak? Ingat, ndak beda. Fakir dan miskin itu beda. Cuma kalau fakir dan fakir miskin wis nemen berarti sana. Kalau udah fakir miskin itu wis parah wisan. Wis nemen, susah banget wong, susah banget, susah plus susah. Siapa mereka orang-orang fakir? Yaitu mereka orang fakir, mereka tidak memiliki apa? Pekerjaan dan tidak mampu untuk menghidupi keluarganya, selalu kurang. Pekerjaan tidak punya, apalagi untuk menghidupi keluarganya, selalu dalam hidup kekurangan. Itu fakir, ingat ya, itu fakir. Nomor 1 yang wajib menerima zakat fitrah. Dan nomor 2 yaitu orang miskin. Siapa miskin? Waktu miskin, orang-orang miskin adalah mereka punya pekerjaan. Ingat, orang miskin mereka orang yang punya pekerjaan tapi tidak mencukupi atau tidak mampu untuk apa? Tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan daripada keluarganya yang ditanggung, maksudnya istri, anak-anaknya. Tuh ya, jadi beda fakir dan miskin, beda. Jangan sampai nanggap sama. Itu perbedaan fakir miskin. Harus tahu sampean ya. Oh no, fakir miskin podo wae ya ndak, beda ya. Yang nomor 2 yang nomor 3 yaitu siapa? Amil. Siapa amil? Mereka amil termasuk daripada kepanitiaan zakat, pengurus zakat. Bila mana ada kita menyerahkan zakat di dalam masjid, mushola dan lain-lain, ada kepanitiaan, itu namanya amil. Mereka yang memberikan ya, yang menjadi perantara,
memberikan ke tempat orang-orang yang dizakati, maka itu namanya amil. Itu mereka juga bagian daripada salah satu orang yang mendapat zakat fitrah. Amil. Tapi kerjanya cuma duduk di sana misalnya, enak juga yang rotasional ya, enak juga itu aman ngono nyenuk nyantai ya, udah emang tugas mereka seperti itu ya. Aku tidak mau zakat di masjid, aku tidak mau zakat di musola misalkan. Dan kenapa? Karena di musola di masjid banyak orang-orang amil mau untuk zakat, nah itu. Tapi ya kalau sampai mau menentang egois sampean, mau menentang sifat sifat yang buruk dalam hati kita ini, ya kita tetap lempar ke masjid, monggo. Mau langsung ke orang-orang juga monggo, mau langsung datangi sendiri daripada orang-orang 8 asnad ini yang saya sebutkan nanti, monggo ya. Yang diwajibkan menerima zakat langsung datang, bagaimana? Bebas, monggo, datang aja ya, serah, semua boleh. Jadi yang nomor 3, yang nomor 4 adalah mu'allaf. Dalam Quran nomor 4 mu'allaf. Siapa mu'allaf? Mereka orang-orang yang baru masuk Islam. Bagaimana maksudnya? Mereka perpindahan. Itu mu'allaf, baru pindah dari Islam, baru masuk Islam. Karena apa? Untuk tambah menguatkan keislamannya, tambah untuk menguatkan di dalam ibadahnya. Makanya mu'allaf wajib mendapat zakat. Walaupun dia kaya, ya dulu dia kaya, mungkin belum masuk Islam. Nah kan gitu. Jadi harta bendanya kita awali dari diberikan zakat fitrah, maka mereka menjadi mu'allaf, masuk Islam. Itu ya, masuk Islam. Nomor 5 adalah rikob. Siapa mereka? Rikob, budak atau orang yang belum merdeka, yaitu sama dengan, maafnya ngomong, bisa dikatakan pembantu juga seperti itu. Banyak sekarang bantu-bantu, makanya sampai titeni orang-orang yang kerjai buruh jadi pembantu, sampai titeni, sampai tulis mana di desa kita itu ya, tulis siapa saja yang bekerja sebagai pembantu, maka mereka mendapat wajib mendapat zakat fitrah. Jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai carry, jangan sampai bukan pembantu orang itu, nah salah itu yang bagi itu biamiliku. Nah itu aman bertanggung jawab besar itu atas daripada pembagian zakat fitrah ya. Hanya itu resikonya banyak itu, amil itu seleb didik gede itu sone ya. Iya, mana sampai tinggu dewi, iya, sampai neng insyaallah mudah-mudahan enggak ada. Nah ini bahaya juga ini amil ini, makanya resiko tanggung jawabnya besar ya. Selanjutnya ada yaitu gharim. Gharim orang yang berutang untuk keluarganya, dalam artian orang kok utang mobil, utang mobil lumayan misalnya, tapi ini niatnya utang mobilnya untuk cari duit untuk travel misalnya, atau utang motor untuk travel ya. Banyak orang yang punya utang, atau yang lebih-lebih adalah orang yang berhutang karena untuk makan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang paling wajib dizakati ya. Dan harus paham ini, dipahamkan. Terus fisabilillah, makanya fisabilillah yang nomor 7 fisabilillah, nomor 8 ibnu sabil. Apakah sama? Tidak, mereka berbeda. Fisabilillah di mana mereka orang-orang yang berperang. Kalau zaman dulu itu, zaman dulu orang perang, masa ini tidak. Saiki perangnya orang yang mempertahankan, memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di mana orang yang perjuangkan di situ guru-guru ngaji, bagian yang gitu. Ya, orang yang mengajar ngaji, memulangkan satu ilmu huruf alif ba ta, maka mereka wajib mendapatkan zakat fitrah. Ya, ingat guru-guru ngaji jangan sampai kelendran. Iku sapa wae iku, nang kene iku ditulisi iku guru ngaji ukah iku. Nang kene lek nemu sholat ada, di masjid juga ada ya. Sampeyan tulis itu. Wah, di sini juga banyak ya. Guru ngaji itu wajib mendapat zakat ya. Terus yang terakhir ibnu sabil. Siapa mereka ibnu sabil? Yaitu orang yang mencari ilmu di dalam agamanya Allah, orang yang mencari ilmunya Allah, yaitu termasuk siapa? Mereka yang berjuang, bahkan mereka sampai kekurangan nalikone golek ilmu, sampai ngalami kepayahan, kesusahan, gak tahu kiriman dan lain-lain, wes dipukul rata sama ulama. Jelas ibnu sabil, yaitu orang yang mencari ilmu
ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga wajib mendapat zakat fitrah. Ingat, engkau tuh tiga zakat, aku tuh wong fakir, tuh wong miskin kok buka zakat, lo ya tidak seperti itu. 8 asnaf, 8 pandan bagian daripada mereka orang yang mendapat zakat fitrah. Jadi nek ngrungokne gak paham zaman kadang ini sekarang dijelasnya sesuatu selalu ya namanya meneh sayid ya. Meneh batoyo iku. Wala angel meneh batoyo ini ya. Ya rapi juga iki ya. Angel iki wisan iki ya. Maka harus apa? Harus paham. Harus ngerti itu loh. Harus ngerti mana sampean santri kok ditekoki wong bingung kok ya. Nah terus bagaimana niatnya zakat? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an khurijal zakat al-fitri ya anun nafsi fardhu lillahi ta'ala. Ya Allah, niat ngetok nih zakat fitrah dari diri saya, fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu untuk kita pribadi gitu ya. Nah jadi keluarganya biro ini adik-adik boleh di kota apa di jamak juga boleh. Nah itu terus berapa apa orang mengeluarkan zakat, dalam satu orang mengeluarkan zakat itu berapa kilo atau berapa kintal, berapa ton beliau. Itu juga ada aturannya ya. Ada aturannya. Oh di sini apa aturannya adalah yaitu apa? Satu syok atau 4 mud, bahkan satu syok itu 4 mud, bahkan beda-beda ulama ulama banyak pendapat yang berbeda-beda. Nah di sini diterangkan bahkannya apa 4 mud, 1 mud 0,7. Di sini 1 sok, makanya 1 sok gandum, 1 sok kurma, itu sok beda-beda gitu, tergantung daerah masing-masing. Makanya kalau 1 soknya kita berarti apa? Beras ya, beras bukan gabah tapi beras. Nah di situ berapa 1 soknya gitu? Saya 1 sok aja di sini 4 mud. 1 sok 4 mud dan 1 mudnya banyak ulama bahkan dipangkal 0,6 sampai 0,7. Wis sing biasa wae lah, sing normal 0,7 sampai 0,75. Nah berarti 0,7 dikali 4 ya piro wisan? 2,8. Ada juga ulama yang 2,5, 2 kilogram setengah cukup, 2 kilogram 6. Makanya kalau mazhab Syafi'iyah, kalau kita mengambil dari soknya beras, kalau gandum iya, kurma iya, bahkan siapa mazhabnya Imam Syafi'i itu 2,5 kilogram itu udah bisa. Nah kalau mazhabnya siapa Imam Hanafi lagi ada Imam Hanafi kalau nggak salah 2,3, 2,5, itu udah cukup. Kita kembali lagi, ingat kita mazhab Syafi'i sampai dari awal mulai menurut mazhab Imam Syafi'i, senajan gak roh sapa Imam Syafi'i sembuh sapa, tapi sama melok orang terdahulu wis bahwa melok ning kene melok bantahin sapa Imam Syafi'i bantahin mbuh wis penting manut Imam Syafi'i ya. Malah dia mau jengeyel kalau nggak tahu dan nggak punya hujahnya, nggak punya apa dasar-dasarnya, dalil-dalilnya, nggak punya hujah yang kuat, jangan sekali-kali ngeyel sampean gitu loh. Ya, wala memang alim-alim itu kalau udah buka kitabnya dibuka semua Sahih Bukhari kita ini. Dalam Sahih Bukhari aja berapa hadis yang menerangkan tentang wajibnya zakat fitrah. Ini wis sahih. Aja ditakoni meneh kalau udah dalam kitab Sahih Bukhari. Mau takoni meneh, ndi jauh meneh, iki Bukhari lho ini. Itulah maksudnya. Coba bantah meneh wis. Itu ya. Jadi apa tadi? Ya, yang menerangkan adalah 2, calok 1 mud itu 0,7 aja itu dikali 4 udah 2,8. bahkan satu imam lagi siapa lupa aku sampai 3,3 kilo beras 3,3. kita ambil rata aja kembali ke mazhab Syafi'iyah ya, rata-rata banyak kalau mungkin dari MUI ya, dari MUI Indonesia itu, dari MUI Indonesia itu banyak 0,25 2,5 jadi apa 2,2 kilo setengah itu kalau dari MUI. Dan ada yang 2,6. sekarang kita berhati-hati dari mazhab Syafi'iyah daripada kita kurang, makanya banyak ulama Syafi'iyah apalagi
para alim, para ulama di pangkal 2,7, ya, di pangkal 2,7 kilo. Makanya lah harap sampean genepi, sampean berhati-hati nah. Kalau saya sendiri yo ada sih, makanya tak malayuri buka ilah malayuri buka, tinggallah barang yang mamang. Kok sampean masih mamang di angka 2,7, 2,8, tapi wis nengkono aja mamang-mamang neh, akean gue malah beludak. Ya, ya monggo itu. Yang penting yang biasa dipakai aja gitu loh, maksudnya itu. Ya, yang biasa dipakai oleh para alim ulama. Yus nang tengah-tengah 2,7, 2,8. Nah, itu dah. Lah sak omah nek wong papat ya sekali wae 2,8 dikali papat itu piro lek penak ya. Nah, itu daripada apa? Mengeluarkan zakat per orang ya. Tadi sudah diterangkan yang wajib zakat siapa saja, bahkan bayi lahir pada bulan Ramadan wajib zakat pemene saurunge. Ya kok lahir iji Allahu Akbar takbir juga lahir. Nah, itu apa? Akhirul Ramadan sore lahir ya wajib sesuk urip kok, mula wajib zakat fitrah ya. Paham ya? Insyaallah ya. Kalau ada yang kurang paham monggo masih bisa bertanya lagi. Kalau sampean merasa kurang kuat hujahnya dan sampean punya kitab yang lain, monggo dipertanyakan. Kurang merem sama saya, masih banyak ulama yang lebih alim lagi daripada saya. Banyak mereka yang alim-alim kitabnya ya. Maka apa? Jangan bawa ke sini dengan bawa HP. Kalau mau tanya ke sini, sampean nggak cocok dengan hujah saya, nggak cocok dengan apa referensi dan lain sebagainya dari kitab yang saya terangkan, maka sampean bawa ke sini kitab yang lebih tinggi lagi, lebih hebat meneh maksudnya. Bila sampean nggak marah langsung temu ulama-ulama besar ya kono Jawa kono, banyak mereka yang alim-alim itu banyak. Kalau sampean kurang puas ya, insyaallah mudah-mudahan bisa kita amalkan pada bulan Ramadan ataupun apa bulan Syawal. Mudah-mudahan sehat walafiat semua ya, bil barokah wal karomah, fa insyaallah sehat zahir wal batin, amin Allahumma amin ya, insyaallah.